Mari kita berdoa dengan hati yang penuh syukur dan pujian kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu setelah Engkau melawat kami di dalam nyanyian pujian yang kami tinggikan menyanyikan kepada-Mu. Hati kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami setiap hari. Tetapi terlebih karena juru selamat yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berarti, hidup kami menjadi terjamin, hidup kami menjadi penuh pengharapan di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Untuk itu kembali kami berdoa agar Kau kiranya mengurapi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu, dan firman-Mu yang hidup dan berkuasa melawat setiap pribadi kami, meneguhkan iman kami, memberi kelegaan bagi jiwa kami yang lemah, tapi juga menasihati dan menegur kami agar kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman. Dimuliakanlah nama Tuhan Yesus Kristus dalam pemberitaan firman-Mu, dan dalam namanya yang kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Saya sangat bersuka cita dan bahagia boleh kembali beribadah dengan Bapak Ibu sekalian. Ini sudah lama sekali, mungkin 5 atau 6 tahun baru hari ini kembali boleh beribadah dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam suasana kegembiraan karena Natal, firman Tuhan mau menegaskan kembali kepada kita tentang identitas diri kita dan tujuan hidup kita. Kedua hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, ada banyak orang mengalami kegelisahan, ada banyak orang mengalami salah dalam perjalanan hidupnya karena ketidakmengertian, ketidakyakinan tentang siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Dan boleh dikatakan itulah yang sebenarnya sumber masalah dalam kehidupan. Konflik dalam keluarga, konflik dalam masyarakat, konflik antar bangsa. Sebenarnya karena manusia kehilangan identitas diri dan tujuan hidupnya. Saya baru memberikan bimbingan kepada sepasang yang hendak diberkati dan mereka sudah diberkati. Saya sampaikan kepada mereka, apa tujuan hidupmu menentukan apa tujuan pernikahanmu. Nah, Bapak Ibu pernah berpikir tujuan hidup pribadi kita berhubungan dengan tujuan pernikahan kita? Itu sebagai contoh maksud saya pentingnya tujuan hidup. Kalau tujuan pernikahan kita untuk memuliakan Tuhan, maka harus dimulai dari mana? Tujuan hidup pribadi untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau tujuan hidup kita tidak jelas, maka tujuan hidup pernikahan kita pun tidak jelas. Nah, untuk itu kita akan diajar oleh firman Tuhan melalui pernyataan iman dan pengakuan iman tentang identitas diri dan tujuan hidup Maria. Mari kita fokus kepada Lukas pasal 1 ayat 38. Silakan buka Alkitabnya, saya akan bacakan untuk kita. Bunyinya seperti ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38, kita bisa melihat di sini bahwa 2 kali Maria berbicara kepada malaikat. 2 pernyataan yang disampaikan oleh Maria kepada malaikat. Pernyataan yang pertama berkaitan dengan pertanyaan. Dia berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini pernyataan pertama yang disampaikan Maria dalam bentuk pertanyaan. Dia bertanya,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Karena dia mendapat berita. Berita yang datang dari sorga, berita yang disampaikan oleh malaikat sorgawi yang mengatakan bahwa dia mendapat kasih karunia Tuhan, dia mendapat kemurahan Tuhan, dia menjadi pribadi yang dilayakkan di hadapan Tuhan untuk mengandung seorang anak laki-laki. Seorang yang akan menjadi juru selamat dunia. Bagi kita itu kabar baik sehari ini. Bagi Maria ini mempunyai dua sisi berita. Berita yang pertama itu kabar baik karena dia menjadi orang yang dilayakkan di hadapan Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan untuk mengandung Mesias juru selamat dunia. Tetapi di sisi yang lain ini berita buruk. Ini berita yang menakutkan. Mengandung sebelum menikah. Mengandung tanpa melakukan hubungan suami istri dengan seorang laki-laki. Itu sesuatu yang menakutkan sekaligus mustahil. Sehingga dia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lalu di dalam ayat 35 sampai 37, malaikat menjelaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, disitulah muncul pernyataan pengakuan ini yang berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata sesungguhnya itu mempunyai makna menekankan bahwa ini adalah sungguh-sungguh adanya. Ini bukan basa-basi. Ini bukan lip service. Kata-kata manis. Aku adalah hamba Tuhan. Itu dia katakan bukan sebagai sebuah pernyataan yang hanya menyenangkan malaikat. Tidak. Tetapi dia berkata, aku sungguh-sungguh adalah hamba Tuhan. Dari lubuk hatinya yang terdalam, dari kemurnian hatinya yang dalam, dia memberikan pernyataan kepada malaikat, sungguh-sungguh aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Karena Maria bisa saja berkata, aku ini adalah umat Tuhan. Dia adalah orang Israel. Orang Israel adalah umat Tuhan. Tapi dia tidak memilih kata, aku adalah umat Tuhan. Dia lebih memilih kata, aku hamba Tuhan. Dia melihat dirinya bukan hanya sebatas seorang bagian daripada umat Allah bangsa Israel, tapi dia menegaskan dirinya secara pribadi, aku adalah hamba Tuhan. Padahal dia bukan seorang imam. Dia bukan pelayan bait suci. Dan di dalam status kata yang dipakainya di sini, ini bicara tentang status masyarakat yang paling rendah. Di dalam masyarakat itu kan ada tingkat-tingkatan. Pada zaman dulu itu ada bangsawan, ada orang keturunan darah biru, ada birokrasi, seperti itu. Lalu ada rakyat biasa, lalu di bawah rakyat biasa itu ada budak. Budak yang dipakai oleh Maria adalah kata budak, kata dule. Dalam bahasa aslinya itu dule, seorang budak perempuan. Bapak Ibu kalau mau memilih identitas, Bapak pilih identitas yang mana? Jadi budak atau jadi seorang bangsawan? Saya percaya kita pilih bangsawan. Itu bisa dibuktikan dari kartu yang Bapak Ibu pakai. Dari apakah platinum, gold, di atasnya platinum ada lagi? Saya nggak tahu. Itu menunjukkan status kita kan.
Jadi bukan hanya terjadi zaman dulu, sekarang pun orang pakai status VVIP, VIP, dan umum, publik. Itu menegaskan ke status sosial. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita pasti cenderung akan memilih yang tertinggi. Kenapa? Itu menyenangkan daging. Itu menyenangkan perasaan kita. Itu membangkitkan nilai harga diri kita. Tetapi di sini Maria memilih sebuah pernyataan bukan sebagai seorang umat Allah, bukan juga sebagai seorang imam, bukan juga sebagai seorang pelayan bait suci, tetapi dia berkata, aku adalah hamba Tuhan. Dalam konteks dunia Maria, hamba itu milik Tuhannya, milik tuannya. Jadi ada bangsawan, dia perlu pembantu untuk membersihkan kandang kudanya, dia pergi ke pasar. Nah, di pasar itu macam-macam orang jual, tapi juga ada sekelompok orang yang sedang dijual. Nah, kelompok yang dijual ini namanya budak. Jadi bangsawan ini, orang kaya ini akan memperhatikan, memilih dari banyak anak-anak muda yang dijual itu, atau orang laki-laki yang dijual itu, atau perempuan-perempuan yang dijual di situ, dia pilih mana yang paling baik. Dan selalu pilihannya dimulai dari giginya. Sehat apa tidak. Baru kepada otot-ototnya. Lalu kalau dia merasa cocok, dia mulai menawar harganya, lalu terjadi transaksi persetujuan, dia bayar. Lalu orang yang dia beli itu, yaitu budak itu, dia bawa ke rumahnya. Dan ketika dia ada di rumahnya, budak itu milik tuannya. Budak itu tidak punya hak apa-apa. Budak itu menjadi seorang yang secara total 100% tidak memiliki hak asasi untuk dirinya sendiri, selain daripada untuk tuannya. Itu sebabnya dalam kisah surat Filemon, Rasul Paulus meminta dengan penuh kerendahan hati kepada Filemon supaya membebaskan Onesimus, seorang mantan budak daripada Filemon yang melarikan diri, akhirnya bertemu dengan Paulus di penjara, menjadi orang percaya, bertobat, lalu Paulus mengutus Onesimus kembali ke Filemon untuk menyelesaikan masalah perbudakan pribadi Onesimus. Itu contoh. Sebab kalau Paulus tetap membiarkan Onesimus mengikuti dia, mendampingi dia, melayani dia, secara rohani tidak ada masalah. Tapi secara hukum Romawi, Filemon bisa menuntut Paulus dan Paulus bisa dipenjara karena dianggap mengambil alih milik daripada Filemon. Sehingga Paulus mengutus Onesimus untuk kembali kepada Filemon. Saya mau mengajak kita membaca satu ayat Alkitab untuk kita bisa memahami betapa rendahnya seorang budak dalam penyerahan diri kepada tuannya. Slide berikutnya. Mari kita baca sama-sama dari Mazmur 123:2. 1, 2, 3. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Pemazmur ini menggambarkan mengenai bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam mengharapkan pertolongan Tuhan, dalam mengharapkan di mana Tuhan memberkati kita, yaitu sikap dari seorang hamba laki-laki atau seorang hamba perempuan, yaitu dengan cara memandang kepada tangan tuannya. Jadi tuannya duduk di kursi yang bagus, seperti itu, atau sedang berdiri dan memerintah, maka hamba itu sedang berlutut dan dia menggunakan matanya dengan mata yang memancarkan belas kasihan. Minta dikasihani. Si budak ini tidak berani berbicara kepada tuannya, Tuhan tolong saya, Tuhan berikanlah saya kemurahan-Mu, berikanlah saya kebaikan-Mu. Tidak boleh ada kata-kata yang keluar selain daripada sinar matanya yang menunjukkan dia memerlukan pertolongan, dia memohon belas kasihan dari Tuhan.
Itulah seorang budak, Bapak Ibu. Itulah seorang budak Tuhan dalam pemahaman Maria. Sehingga tidak ada pemberontakan, tidak ada penolakan, tidak ada protes yang kita baca di sini. Ini mungkin bagian daripada ringkasan sebuah dialog daripada Maria dan malaikat. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini tidak terbersit satu kata pun dari Maria merupakan suatu protes kecuali bertanya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi sebab aku belum bersuami. Itu bukan protes. Itu bukan menolak apa yang disampaikan oleh malaikat. Mengapa begitu? Karena Maria melihat dirinya seorang budak perempuan daripada Tuhan. Dia melihat Tuhan itu bukan hanya Allah yang patut disembah. Dia tidak hanya melihat Allah itu adalah Allah yang maha kuasa yang akan sanggup memberkati dia. Tapi dia mengenal dirinya di hadapan Tuhan sebagai seorang budak yang merupakan milik daripada Tuhannya. Secara total hidupnya milik Tuhan. Bapak Ibu, bukankah ini sesuatu yang harus menjadi sebuah kesadaran kita juga? Menjadi orang Kristen itu artinya apa? Percaya Yesus? Betul. Orang yang sudah diampuni dosanya? Betul. Orang yang sudah ditebus dosanya? Betul. Menjadi anak-anak Allah? Betul. Tapi kalau kita membaca Roma pasal 6, saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita ada di dalam Yesus Kristus, kita ini adalah orang-orang yang disebut sebagai budak-budak dosa. Kita hidup diperhamba oleh dosa. Kita hidup di dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu ketika kita mendengar Injil, Injil itu menyadarkan kita bahwa dosa-dosa itu telah membuat murka Allah dalam hidup kita. Setiap orang yang berdosa itu adalah orang yang upahnya masuk dalam maut, masuk dalam neraka. Dan Yesus datang untuk menjadi penyelamat. Yesus datang menjadi juru selamat bagi dosa-dosa dunia ini. Lalu kita percaya dan mengakui dosa-dosa kita. Kita dibebaskan dari hamba dosa. Kita menjadi merdeka dari perbuatan dosa. Tapi sesudah kita dibebaskan dari hamba dosa, kita beralih kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kalau selama ini kita diperbudak oleh dosa, kita dikendalikan oleh dosa, kita dikuasai oleh dosa, maka di dalam Yesus Kristus, kekuatan dosa itu kita dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Kita merdeka dan kita hidup di dalam pengabdian kepada Tuhan. Inilah yang disadari oleh Maria. Dia adalah milik Tuhan. Bapak Ibu tahu artinya kurios? Bahasa itu Tuhan. Nah, kata Tuhan itu adalah sebenarnya mempunyai makna yang sama dengan majikan. Jadi kita ada di dalam kendali majikan kita. Tidak ada seorang pegawai bisa melawan perintah pimpinannya kalau dia bekerja. Di pekerjaannya, di kantornya. Dia harus sadar, dia bawahan. Kalau dia tidak mempunyai kesadaran bahwa dia bawahan daripada pimpinannya, dia akan bekerja semaunya dia. Masuk menurut peraturan jam 8, dia datang jam 10. Orang yang tidak sadar tentang statusnya di kantor. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hal yang sama dalam iman kekristenan kita. Hal yang sama dalam kehidupan kekristenan kita. Hal yang sama dalam kehidupan kita menjadi orang yang percaya. Sehingga kita menjadi mudah memahami apa yang dikatakan oleh Maria dalam kalimat selanjutnya. Mari kita kembali kepada Alkitab, ayat 38. Ayat 38, kita baca sama-sama ya. Ayat 38, 1, 2, 3.
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, saudara-saudara, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa yang jadi, saudara? Seperti yang diberitakan oleh malaikat, bahwa dia akan mengandung. Walaupun ada itu resikonya, bahayanya, Maria berkata, saya siap. Dalam zaman Maria, kalau seorang gadis yang belum menikah, ditemukan kasusnya dia mengandung sebelum menikah, hukumannya mati dengan cara dirajam karena dianggap pezina. Bapak Ibu ingat kisah orang-orang Farisi pagi-pagi subuh membawa seorang perempuan yang didapatkan melakukan perzinahan kepada Yesus. Mereka menuntut apa? Supaya wanita itu dilempari batu. Jadi resiko Maria itu besar sekali. Dia bisa disalahpahami oleh ayah ibunya. Ayah ibunya bisa sangat kecewa mengetahui dia mengandung sebelum menikah dengan Yusuf. Alkitab mengatakan kepada kita bagaimana Yusuf kecewa atas keadaan Maria yang mengandung sebelum mereka menikah, sehingga dia berpikir untuk menceraikan Maria. Yusuf melanjutkan pernikahan dengan Maria hanya karena ada intervensi Tuhan. Tapi tunangannya pun meragukan kejujuran Maria. Di masyarakat mungkin dia mendengar bisik-bisik. Katanya saleh, tapi rupanya pezina. Saudara-saudara, itu adalah resiko yang besar. Tapi Maria siap. Karena apa? Alasannya itu tadi, aku adalah hamba Tuhan. Saya tidak punya hak menolak. Saya tidak punya hak protes. Kenapa saya, Tuhan? Kenapa bukan orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betapa mudahnya kita memuji Tuhan ketika doa kita dikabulkan, dapat promosi di kantor, dapat keberuntungan dalam berusaha berdagang, badan kita sehat, penyakit kita disembuhkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan baik. Tetapi juga sebaliknya, kita begitu mudah mempertanyakan Tuhan ketika apa yang kita rencanakan tidak terwujud. Ketika usaha bisnis kita mengalami penipuan dari orang jahat. Ketika kesehatan kita terganggu. Tadi malam sekitar jam 9 malam, kami dan istri kami berdua di rumah, di rumah tinggal berdua. Selalu satu anak kami yang membantu pelayanan sebagai pemusik di gereja telepon bahwa suaminya mengalami musibah. Suaminya lagi goreng kue untuk anaknya, lalu nggak tahu bagaimana prosesnya. Minyak yang panas itu muncrat kena ke wajah suaminya. Dan dia kirim fotonya, mereka sudah di puskesmas dengan semua wajahnya diperban. Saya bilang nggak usah pelayanan, tapi dia bilang nanti kita lihat besok pagi. Saya tidak tahu dia pelayanan atau tidak. Saya sempat berpikir seperti itu. Kenapa hari mau Natalan terjadi musibah? Ya kan? Kenapa tidak sesudah tahun baru saja?
Kita tidak mengerti, saya tidak mengerti. Tapi firman Tuhan ini mempersiapkan saya. Kau hamba Tuhan, anakmu juga kau harus ajarkan, harus terima. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa dimengerti. Cara Tuhan berkarya, cara Tuhan mewujudkan rencananya kepada kita. Di situ hanya bisa diterima kalau kita memiliki apa? Kesadaran bahwa kita hamba Tuhan. Kita tahu semua rencana Tuhan baik. Tidak ada yang jahat di dalam rencana Tuhan atas hidup kita. Tapi kita tidak mengerti mengapa bisa terjadi hal yang buruk dalam hidup kita. Disitulah kesadaran karena kita hamba Tuhan. Kita bisa terima. Kita tetap melihat Tuhan baik. Tapi juga itu berarti kesadaran akan diri kita sebagai hamba Tuhan. Membawa kita untuk mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang paling mahal bagi seorang wanita? Apa yang paling indah bagi seorang wanita? Rambutnya? Katanya rambut wanita itu mahkota wanita, ya kan? Bisa jadi. Tapi mungkin ada yang berkata kukunya. Ya. Tapi menurut saya, yang paling berharga bagi seorang wanita adalah rahimnya. Rahim. Kebahagiaan wanita itu adalah di rahimnya. Dan Maria merelakan rahimnya sebagai tempat Yesus berinkarnasi, firman menjadi manusia. Oh Bapak Ibu, itu luar biasa. Itu sangat privat. Itu sesuatu yang sangat pribadi. Yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kalau rambut saudara rontok, ada banyak rambut palsu yang bisa dipakai. Tapi kalau rahim, tidak bisa. Maria rela mempersembahkan rahimnya. Tetapi juga bukan hanya mempersembahkan rahimnya, dia mempersembahkan masa depannya. Matius pasal 1 menyinggung kepada kita betapa ketakutan Maria hampir terjadi bahwa pertunangannya dengan Yusuf akan gagal ketika Yusuf mulai berpikir untuk memutuskan hubungan itu. Hanya karena Yusuf seorang yang laki-laki yang baik, dia tidak ingin mempermalukan Maria, dia berencana berpikir bagaimana cara terbaik tanpa Maria malu. Saudara-saudara, wanita yang sudah bertunangan tentu sudah punya impian yang indah malam pernikahannya, bagaimana pesta akan dilaksanakan, betapa dia banyak tersenyum setiap kali memikirkan hari bahagia dinikahkan bersama dengan kekasih yang dia cintai, laki-laki yang dicintai. Tiba-tiba dia harus memikul suatu tugas tanggung jawab, yaitu di mana dia mempersembahkan rahimnya, tapi juga sekaligus mempersembahkan masa depan. Dalam banyak omongan dengan pendeta-pendeta maupun dengan majelis gereja, banyak orang Kristen takut menyekolahkan anaknya menjadi seorang pendeta karena masalah masa depan. Apa itu masa depan pendeta? Banyak yang miskin. Kalau bisa kayak Gilbert mungkin gak ada masalah ya. Tapi kan yang seperti Pak Gilbert hanya satu. Banyak pendeta kaya. Tapi lebih banyak yang tidak kaya. Walaupun cukup. Kenapa untuk menjadi akabri orang rela menjual rumahnya asal anaknya masuk akabri? Orang tua rela menjual barangnya agar anaknya masuk kedokteran di UI. Bayar mahal untuk masuk di ITB. Kenapa? Ada masa depan di lembaga itu. Ada masa depan dengan profesinya dokter. Tapi kalau jadi pendeta, berapa banyak orang tua yang membayar sekolah mahal untuk sekolah pendeta? Saya ini di lembaga pendidikan teologi.
mahasiswa yang kami ambil dari daerah, kalau nilai yang terbaik, tidak mau masuk pendeta. Yang mau masuk sekolah pendeta adalah orang tuanya tidak mampu sekolahkan, gagal ujian perguruan tinggi, masuk pendeta. Kalau itu terus terjadi, pendeta-pendeta ke depan adalah orang-orang yang apa? Bukan yang terbaik. Akibatnya apa? Gereja juga tidak akan yang terbaik. Jalannya tidak terbaik. Maria yakin. Sebagai hamba Tuhan, walaupun dia harus menjalani bahwa dia harus mengorbankan dan mengambil resiko mungkin putus hubungan dengan Yusuf, tapi dia persembahkan masa depannya itu dan kita tahu masa depannya tetap indah. Gereja Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Bahkan hampir mereka setarakan dengan Tuhan. Kita menghormati Bunda Maria. Kita membicarakan Bunda Maria. Itu dimulai dari apa? Kesadaran tentang dirinya sebagai hamba Tuhan. Dan kerelaannya untuk menjadi taat total dan mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya. Kita berdoa. Mari kita ambil waktu teduh dalam hidup kita. Beberapa saat. Saya tidak mengenal Bapak Ibu secara pribadi. Tetapi Tuhan mengenal saudara. Dan saudara mengenal diri saudara. Seandainya Tuhan bertanya kepada saudara, menurut kamu, siapakah dirimu di hadapanku? Beranikah kita berkata, aku adalah hamba-Mu ya Tuhan? Seandainya Tuhan bertanya, menurut kamu, siapakah dirimu di hadapanku? Saudara kita adalah orang yang telah dibeli oleh Tuhan. Kematiannya, darahnya tertumpah adalah untuk menebus kita dari dosa. Kelahirannya adalah untuk menjadi juru selamat bagi penebusan dosa kita. Kita adalah milik Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, mari kita memiliki penyerahan diri total kepada Tuhan. Dan percaya apa yang kita persembahkan pada Tuhan tidak sia-sia. Masa depan itu ada karena ada Tuhan di depan. Para pakar, bahkan presiden terus mengatakan akan ada masa yang sulit secara ekonomi. Ada masa yang sulit bagi dunia ini karena ada peperangan-peperangan. Kejahatan manusia semakin hebat. Tapi bagi kita, orang percaya, bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita punya pengharapan yang kokoh. Karena ada Tuhan yang mengendalikan masa depan. Mari kita rayakan Natal dengan sukacita dan kesadaran seperti Maria. Tapi juga kita masuki tahun baru dengan sebuah pengharapan dan keyakinan yang kokoh seperti Maria. Bahwa masa depan kita ada di dalam Tuhan. Bapa, sempurnakan kebenaran firman-Mu bagi setiap pribadi kami. Mampukan kami sesuai dengan hikmat yang marifat daripada-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dan Engkau menuntun kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami dan kami mengalami penggenapan janji-janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Jadikan hati kami seperti Maria yang bersandar dan percaya penuh pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan.